Oke kawan-kawan, kembali lagi masih dengan saya di dalam mobil sambil ngevlog. Oke, sekarang materi hukum tata negara tentang apa tadi ya? Oh ya, hubungan hukum tata negara dengan ilmu-ilmu hukum yang lain. Nah, kalau HTN dengan ilmu negara, ya, itu ilmu negara itu adalah dasar untuk mempelajari hukum tata negara. Oke, dapat poinnya. Kemudian hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Nah, di antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara itu sama-sama mempelajari negara. Namun kemudian hukum tata negara menyelidiki atau mempelajari negara dalam keadaan diam. Jika hukum administrasi negara atau HAN itu dia mempelajari negara dalam keadaan bergerak. Nah, diam maksudnya di sini adalah hukum tata negara itu akan mempelajari sumber-sumber atau asal dari mana kewenangan tersebut didapatkan. Bagaimana kewenangan tersebut diperoleh. Nah, kemudian cakupan kewenangannya itu apa aja dari sebuah lembaga atau sebuah jabatan yang melekat pada diri seseorang. Nah, susunannya pun akan bermacam-macam bergantung dari mana kita mempelajarinya. Nah, biasanya kalau mempelajari hukum tata negara itu base atau dasarnya kita belajar konstitusi. Makanya di dalam pengertian hukum tata negara itu sangat identik sekali dengan yang namanya konstitusi. Namun perlu diperhatikan bahwa keduanya ini memiliki cakupan yang berbeda. Kalau hukum tata negara itu dia lebih luas. Kalau konstitusi itu merupakan bagian dari hukum tata negara. Nah, karena konstitusi setiap negara itu berbeda dan ya bahkan ada yang tidak punya konstitusi. Nah, seperti itu kawan-kawan. Oke, sedangkan HAN hukum administrasi negara itu mempelajari negara dalam keadaan bergerak. Nah, bergerak di sini maksudnya adalah bagaimana sebuah lembaga atau pejabat publik itu menjalankan kewenangannya, apa saja faktor-faktor yang memperhambat, kemudian bagaimana pelaksanaannya, kemudian bagaimana dampaknya terhadap masyarakat, itu semua dipelajari dalam hukum administrasi negara. Nah, biasanya kalau HAN ini dia lebih banyak mempelajari keputusan. Oke, karena keputusan itu adalah produk dari pejabat publik yang sifatnya adalah besiking. Nah, istilahnya besiking. Kalau regeling itu mengatur peraturan, jadi sifatnya lebih umum. Kalau peraturan itu regeling, sifatnya lebih umum. Kalau keputusan itu adalah besiking, itu sifatnya dia lebih khusus. Nah, seperti itu kawan-kawan. Kemudian hubungan hukum tata negara dengan ilmu politik. Nah, di dalam hukum tata negara itu kan mempelajari suksesi atau pergantian kepemimpinan, perebutan kepemimpinan, terus kemudian apa lagi ya? Istilahnya pokoknya bagaimana memilih pemimpin lah, istilahnya seperti itu. Pemimpin dari sebuah negara, bagaimana dinamika sebuah negara itu. Pasti di dalamnya, karena politik itu adalah seni untuk mencapai sebuah tujuan, nah maka korelasinya akan sangat erat sekali kan. Bagaimana seninya untuk mempertahankan apa itu sebuah kekuasaan atau kepemimpinan. Kemudian bagaimana merotasinya, bagaimana cara bergantinya, apakah demokratis. Karena hal ini akan sangat menentukan sekali terhadap negara, karena kaitannya nanti tentu akan berdampak pada banyak hal, mulai dari
negaranya itu sendiri, kemudian terhadap sistem pemerintahannya, kemudian hubungannya dengan negara lain. Nah, pasti itu akan berdampak sekali, terutama pada rakyatnya kan seperti itu. Nah, makanya HTN dan politik itu tidak dapat dipisahkan. Nah, seperti itu kawan-kawan. Nah, makanya nanti juga di dalam hukum tata negara itu kita akan mempelajari mengenai politik. Nah, oke, mungkin sekilas itu saja dari saya. Ini sudah jam 17.33, sudah mendekati maghrib. Saya akhiri dulu di sini. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe, serta bunyikan loncengnya. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.